Selamat bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran pengajaran iman Kristen online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh kitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membahas mengenai jawaban Allah atas penderitaannya Ayub. Kita sudah melihat bagaimana pergumulan Ayub, ya, satu pribadi, ya, orang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan, tapi mengalami penderitaan. Lalu Ayub mulai dengan pergumulan-pergumulannya, dia mengalami ujian-ujian yang begitu berat. Nah, di dalam satu bagian, Ayub mulai mempertanyakan, Tuhan, salah saya itu apa? Bahkan saya kalau perlu nanti saya mau ketemu Tuhan, saya akan tanya. Saya mau mempertanyakan kesalahan saya apa. Nah, sekarang kita melihat bagian di dalam pasal 38 di Ayub ini, sampai ayat yang ke-42, 38, 39, 40, 41, 42, ini 5 pasal terakhir ini menjadi apa? Jawaban Tuhan gitu ya. Responnya Tuhan terhadap apa yang sedang dihadapi oleh Ayub. Nah, lebih jauh sebelum kita masuk pembahasan, mari kita terlebih dulu berdoa minta pimpinan, hikmat bijaksana daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam ini kami datang kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kasih karunia Tuhan yang cukup untuk kami boleh pikirkan, renungkan firman-Mu yang suci. Firman-Mu yang mulia, firman-Mu yang agung. Mari Tuhan pakai kami, pakai hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia. Dan berkati setiap kami yang sedang membuka hati, pikiran kami untuk diisi oleh firman. Untuk boleh dibangun, ditegur, dicerahkan oleh firman-Mu. Dan disegarkan oleh kebenaran-kebenaran daripada perkataan Tuhan. Berkati setiap kalimat yang keluar, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, jawaban Allah kepada pergumulannya Ayub, nanti saudara akan melihat itu ada 2 babak atau 2 putaran. Jawabannya telak kepada Ayub. Pasal 38 dan 39 itu yang pertama, putaran yang pertama. Lalu saudara akan melihat di dalam pasal 40 dan 41 itu babak kedua. Nah, saudara-saudara, dalam responnya itu ada dalam bentuk teofani. Apa itu teofani? Teofani adalah penampakan Kristus, oknum Allah yang kedua sebelum masa inkarnasi. Jadi itu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bisa melalui berbagai macam, ada malaikat, ada melalui malaikat terang, semak yang semak belukar, tapi berapi dan tidak hangus, tiang awan, tiang api, dan lain sebagainya. Nah, termasuk nanti pada waktu dia meresponi Ayub ini. 2 kali pula Ayub memberikan respon yang membuat dia semakin gentar. Dan ujungnya nanti dia bertobat. Di dalam pasal 42, saudara LAI memberikan judul yang baik sekali.
Dia mengatakan Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Saudara-saudara, Ayub akhirnya tutup mulut, kalah sudah, telak, tak bisa jawab. Nah, ini yang nanti kita akan bahas, saudara-saudara. Dia mulai gentar dan dia bertobat, maka dia mengatakan, aku tarik kata-kata aku semua. Semua itu aku cabut. Nah, saudara-saudara, Ayub tidak melakukan dosa, termasuk dari hal-hal yang tersembunyi. Ini dicatat oleh kitab suci kita sendiri. Hanya saja Ayub itu mempertanyakan kedaulatan dan keadilan Allah atas dirinya yang selama ini menjaga diri hidup yang saleh, hidup yang jujur, takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Tapi kenapa saya mengalami begini banyak kesulitan? Kesulitan yang dialami oleh Ayub adalah kesulitan yang saudara dan saya sulit pula untuk memahami berapa berat yang dialami. Dan saudara-saudara, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita lihat bagaimana respon jawaban Allah kepada Ayub itu, karena dia mempertanyakan kedaulatannya Allah itu, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara lihat di dalam ayat pasal 38, mulai dari ayat 1, saudara lihat, Tuhan itu muncul dalam badai. Tuhan itu muncul dalam badai. Saudara juga lihat di dalam pasal yang ke-40 ayat 1 dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, saudara-saudara, Tuhan Allah itu mempunyai begitu macam banyak cara untuk menyatakan dirinya, bisa melalui badai, bisa melalui angin sepoi-sepoi yang dihadapi oleh Elia. Berbeda pula yang ditemukan oleh Musa. Dia semak duri berapi. Juga ada tiang awan, tiang api. Bisa juga sebagai malaikat Allah. Saat yang dialami oleh Abraham. Dan juga 3 sahabat Daniel pada waktu masuk di dalam dapur perapian. Itu ada semacam dewa katanya. Nah, saudara-saudara, Allah juga bisa menyatakan dirinya dalam bentuk gempa bumi. Saat penyalipan Sang Anak Allah itu terjadi gempa bumi. Saudara-saudara, Tuhan itu menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara. Dan di dalam Ibrani pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dijelaskan, saudara. Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia atau Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Saudara lihat, Allah menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara, melalui teofani, melalui nabi-nabinya. Tetapi pada zaman akhir ini, Dia menyatakan melalui siapa? Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal. Firman yang menjadi manusia. Yang kita sekarang kenal, yang sekarang kita pegang adalah Alkitab ini.
Saudara-saudara, ya, Allah masih berbicara sampai dengan hari ini. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang berbicara. Tetapi kita percaya sesuai dengan ajaran Alkitab, bukan lagi melalui bisikan-bisikan, tidak lagi melalui penampakan-penampakan, penglihatan-penglihatan yang aneh-aneh. Tetapi dikatakan pada zaman akhir ini, ia telah, saudara-saudara, ia telah menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus. Dia adalah firman yang jadi manusia. Maka zaman akhir ini kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Ini penting saudara-saudara. Ini penting bagi saudara dan saya. Kalau tidak, saudara akan dikacaukan dengan penglihatan-penglihatan. Saudara akan dikacaukan dengan penampakan-penampakan. Seluruh bentuk fenomena-fenomena ini. Pernyataan Allah bisa saja kita temukan melalui alam semesta ini. Sekali lagi, saya ulangi. Pernyataan Allah bisa saja kita temukan melalui alam semesta ini. Tetapi itu hanya pernyataannya, bukan sosok pribadi Allah itu sendiri. Melainkan hanya sekedar pernyataan akan kekuasaan dan keberadaan Sang Allah pencipta langit dan bumi. Kita hanya bisa melihat alam ini begitu besar, begitu hebat, begitu luar biasa. Itu hanya pernyataannya Allah. Tapi alam bukan Allah. Pernyataan Allah bisa saja kita temukan melalui pikiran-pikiran manusia, melalui hati nurani manusia yang digerakkan dengan belas kasihan. Tetapi itu bukan pribadi Allah itu sendiri. Saudara harus bisa membedakan. Saudara hanya bisa menemukan pernyataan Allah, tetapi itu bukan Allah. Hanya sekedar sarana, media, pernyataan akan peran Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai salah satu bukti bahwa Dia, Allah itu memang ada. Pernyataan Allah, saudara-saudara, bisa saja kita temukan melalui wadah sejarah ini. Saudara melihat bentangan waktu sejarah, saudara akan menemukan pemimpin naik, pemimpin turun, pemimpin berjaya, pemimpin hancur. Semuanya itu ada tangan Allah yang tidak kelihatan. Itu menunjukkan bahwa ada intervensi, ada campur tangan invisible hand daripada Tuhan. Tetapi itu pun bukan menunjukkan pribadi Allah yang sesungguhnya. Hanya sebuah gambaran intervensi yang tidak kelihatan. Nah saudara-saudara, yang saya sampaikan ini biasa kita kenal dengan sebutan pernyataan umum atau wahyu umum saja. Itu tidak membawa pada pengenalan akan pribadi Allah yang sejati. Tidak. Maka saudara perlu pernyataan khusus. Saudara perlu wahyu khusus. Yaitu Allah sendiri menjelma menjadi manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Dan itu dicatat dan itu dibukukan menjadi satu kitab suci yang kita kenal dengan Alkitab. Maka melalui kitab suci, saudara mengenal siapa Allahmu dan Allahku. Melalui Alkitab, saudara dan saya mengerti dari mana saya ada, mengapa saya ada, dan untuk apa saya ada. Maka ini yang disebut dengan wahyu khusus. Ini yang saudara dan saya perlukan. Ada juga saudara-saudara orang yang membaca Alkitab, tetapi tidak juga bisa memahami dan menemukan Allah sebagai pengarang Alkitab, sebagai pengarang grand designer. Maka perlu juga ada anugerahnya.
kita menemukan di dalam gereja sama-sama Kristen, sama-sama orang percaya, sama-sama pendeta, tapi membaca satu ayat, saudara akan menemukan satu perbedaan kualitas uraian, kualitas pengertian. Saudara kadang-kadang membaca hanya sekilas saja dan saudara tidak mengerti apa itu arti dan maknanya. Bahkan ada yang membaca lalu salah menangkap. Demikian juga ada pendeta membaca satu ayat, dia bisa uraikan berjam-jam, menggalinya dengan luar biasa dalam. Sebaliknya, ada hamba-hamba Tuhan yang comot ayat-ayat, tetapi ayat-ayat itu keluar dari konteks dan tidak ada relasinya satu sama sekali. Saudara-saudara perlu anugerah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus Kristus datang dari surga untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang dari surga. Apa yang dia kerjakan, itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Dia datang untuk melakukan misinya Allah, bukan atas kehendaknya sendiri. Dia datang untuk menyatakan kebenaran Allah itu sendiri, bahwa dirinya lah adalah Allah itu sendiri. Kalau engkau melihat Bapa, engkau akan melihat aku. Kalau engkau melihat aku, engkau akan melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Tetapi manusia menolak Kristus. Bahkan berusaha mematikan dia di atas kayu salib. Dia pikir manusia yang berdosa, yang picik, yang fasik. Dia pikir bisa mematikan Allah. Tidak bisa. Allah tidak pernah bisa mati. Allah tidak bisa dimatikan. Dia mematikan, ya. Tetapi dia tidak mungkin bisa dimatikan. Sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, dan Roh Kudus sebagai penolong yang memimpin kita masuk dalam kebenarannya Allah yang utuh. Roh Kudus itulah yang memimpin saudara. Roh Kudus itulah yang mencerahkan saudara. Roh Kudus inilah yang akan membukakan pengertian-pengertian sehingga saudara mengerti kebenaran firman. Karena Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 13 disebut sebagai roh kebenaran. Nah, saudara-saudara, Allah menyatakan dirinya kepada Ayub melalui badai kali ini. Pelajaran yang kedua, saudara-saudara, kita lihat jika kita memperhatikan bagaimana jawaban Allah yang ada di 4 pasal yang terakhir ini, saudara. Saudara kalau lihat jawabannya Allah ya, dan saudara bandingkan dengan apa yang Ayub gumulkan dan Ayub tanyakan, Ayub tuntut dari Allah. Allah sama sekali, saudara, sama sekali tidak singgung-singgung soal penderitaannya Ayub. Nanti saudara baca ya, menarik sekali ya. Kekuasaan Tuhan atas alam semesta, lalu dia cerita tentang binatang-binatang, lalu pasal 40 lagi diceritakan ada binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang buas. Loh, kok sepertinya Tuhan nggak nyambung? Sepertinya Tuhan nggak nyambung dengan pertanyaannya siapa ini? Ayub. Saudara-saudara, apalagi saudara memberikan penjelasan rinci, why? Ayub, kenapa kamu menderita karena begini-begini? Tidak ada, saudara. Sepertinya Tuhan mengabaikan pertanyaan-pertanyaannya Ayub itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah justru menunjukkan bagaimana tatanan alam semesta ini bisa terbentuk dan mengikuti pengaturan, taat akan aturan, hukum, dalil-dalil yang Allah sudah tetapkan. Tidak ada aturan yang lebih tinggi daripada Allah yang menetapkan aturan-aturan itu melalui alam. Selain daripada Allah itu sendiri. Semua alam semesta yang begitu besar, semua tunduk pada aturannya Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari seluruh alam semesta yang begitu dahsyat, hebat, besar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah sendiri. Maka pilihan kita, saudara,
Saudara-saudara, manusia itu sebenarnya tidak ada pilihan. Tidak ada yang lain kecuali tunduk dan taat pada pengaturan Allah. Hanya manusia yang memiliki keberanian tidak tunduk, tidak taat, bahkan mau melawan pengaturan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sebuah variasi pandangan teologi yang keliru. Jika kita menggunakan tolak ukur atau hukuman keadilan. Hukum keadilan, maaf, bukan hukuman. Saudara mengukur keadilan. Saudara mengukur standar keadilan atas tindakan Allah. Itu lewat orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kalau saudara ukur Allah dengan ini, saudara memiliki pandangan yang salah, yang kebalik. Yang terbalik, Allah tidak diukur daripada kesalehanmu dan kesalehanku. Allah tidak boleh diukur dari kejujuran kita. Allah tidak bisa diukur bagaimana rasa takut kita kepada Allah atau tidak. Allah, pribadi Allah itu tidak bisa diukur bagaimana dengan tindakan-tindakan kita. Apakah saya ini sudah menjauhi kejahatan loh? Saya berbuat baik loh. Maka Allah harusnya berespon kepada saya seperti ini, seperti itu. No, tidak. Tidak. Saudara, orang dunia selalu mempunyai pandangan. Orang yang jujur, yang saleh, yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tidak harus menderita. Kok menderita ya? Loh, orang itu jujur loh. Loh, orang itu baik loh. Saudara sering mendengar perkataan-perkataan itu. Orang ini loh salah apa? Kayaknya Tuhan salah. Kayaknya Tuhan tidak adil. Kayaknya Tuhan tidak fair. Saudara-saudara, siapa yang menilai siapa? Siapa saudara? Siapa Allah? Siapa yang menilai? Siapa yang dinilai? Kalau tindakan Allah diukur dari seberapa saudara jujur, seberapa saudara saleh, berarti Allah hanya sebagai perespon dari segala sesuatu. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, lalu Allah berespon. Berarti subjeknya adalah kita, bukan Allah. Saudara bisa nanggapnya. Kita menerima kepatutan atas tindakan kita. Sehingga Allah patut melakukan ini dan itu sesuai dengan tindakan saya. Hati-hati, saudara. Ini jebakan dari seluruh bentuk keagamaan dimanapun juga. Tetapi Alkitab melalui jawaban Tuhan kepada Ayub ini, saudara akan belajar Allah yang harus kita ikuti. Bukan Allah yang harus mengikuti keinginan, doa, jasa kebaikan kita semata. Tidak. Tidak. Ini terbalik. Allah lah yang harus menjadi patokan standar. Mengapa saya berdoa? Karena ada Allah. Mengapa saya jujur? Karena ada Allah. Kenapa saya menjaga kesucian? Karena Allah itu suci. Jadi standarnya itu Allah. Bukan dibalik, saudara. Nah, Alkitab justru mengajarkan Allah lah yang standar dari seluruh bentuk kesalehan, bentuk keadilan, kejujuran. Allah menggunakan segala kekuasaannya sesuai dengan seluruh kesempurnaan dan kekudusan dirinya sendiri. Dengan demikian, apapun yang Allah kerjakan itu berdasarkan pada tujuannya Allah itu sendiri. Dan peran kita hanya tunduk dan taat. Nah, ini saudara. Kita perannya adalah tunduk kepada Allah dan taat kepadanya. Penderitaan dan kesulitan hidup kita bukan merupakan standar atas keadilan Allah. Maka saudara tidak bisa mengukur pribadi seseorang dari penderitaan itu, tidak. Apalagi saudara mengukur keberadaan Allah. Tidak bisa.
Yesus Kristus meredahkan angin ribut, membangkitkan orang mati, merubah air menjadi anggur, mencelikkan mata orang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang sakit kusta, membangkitkan mereka yang lumpuh. Saudara-saudara, seluruh aspek alam semesta, termasuk tatanan, hukum, dalil-dalil di dalam alam itu tunduk kepada Kristus. Sehingga murid-murid bingung, ini orang apakah dia? Sehingga alam tunduk kepadanya. Bagaimana dia bisa mungkin orang buta sejak lahir bisa melihat? Nah ini saudara-saudara yang dikerjakan oleh Kristus. Lucunya kita menemukan bahwa dalam realita hanya manusia, ya saudara. Sekali lagi, ironis sekali, hanya manusia yang berani melawan keberadaan Allah. Saudara lihat di dalam Alkitab, Yesus Kristus adalah satu-satunya sosok pribadi yang memiliki ketaatan total kepada Bapanya. Dia tunduk di saat dia ada di dalam duinaturnya ketika dia berinkarnasi. Dia adalah Allah, tetapi waktu dia berinkarnasi, dia juga 100% manusia. Tetapi di dalam 100% manusia dan 100% yang Allah, dia tunduk kepada misinya Bapa. Tidak ada keluh kesah yang keluar dari mulutnya. Itu sebab Alkitab mencatat juga, Bapa meninggikan dan memberikan dia nama di atas segala nama. Bapa meninggikan dan memuliakan dia. Satu hari orang, satu hari manusia, semua akan berlutut, semua akan mengaku bahwa dialah Tuhan. Jadi responnya Allah pada waktu saudara lihat di Ayub ini, kok sepertinya nggak nyambung ya Tuhan. Bukan, tetapi Tuhan mau tunjukkan kalau tatanan alam semesta, binatang-binatang yang kamu sendiri tidak bisa kuasai, mereka tunduk kepada saya. Siapa lu? Siapa kita? Maka kita masuk di bagian yang ketiga, saudara-saudara. Tuhan mulai menunjukkan perilaku-perilaku binatang. Beberapa perilaku-perilaku binatang kepada Ayub ditunjukkan, saudara-saudara. Di dalam pasal 39, saudara melihat bagaimana Tuhan menunjukkan binatang-binatang yang lebih rendah daripada Ayub. Bagaimana mungkin Ayub bisa memahami cara-cara Allah yang menyatakan pemeliharaannya di dalam kedaulatannya. Kalau binatang-binatang ini yang secara ini keberadaan tidak mempunyai pengertian, tidak punya moral, tidak punya kemampuan berbahasa, mereka tunduk kepada Allah. Hai Ayub, kenapa engkau berani-berani? Saudara akan melihat, saudara kalau nanti baca ya, pasal 38, 39, 40, 41, saudara akan menemukan ada singa betina, burung gagak, kambing gunung, keledai liar, lembu hutan, burung unta, kuda, burung elang, dinosaurus. Di sini dinosaurus digambarkan pasal yang ke-40, saudara-saudara. Itu pasal yang ke-40 ayat 10 LAI memberikan atau bahasa Indonesia juga memberikan terjemahan kuda Nil. Tapi kalau saudara lihat itu ciri-cirinya sama sekali bukan kuda Nil. Ini ciri-cirinya adalah dinosaurus. Maka kalau ada pertanyaan, dinosaurus ada nggak di Alkitab? Ada. Lalu saudara lihat juga ada naga, saudara-saudara. Ada naga. Naga, di mana keluar api dari mulutnya. Di sini digambarkan buaya, saudara-saudara. Buaya. Tetapi kalau saudara lihat ini, nggak mungkin buaya. Nggak mungkin ini buaya. Ini seperti naga, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, itu saja mereka semua tunduk kepada Allah. Jadi saudara-saudara ini menarik ya. Ini treatment ya. Kalau orang yang melawan Tuhan, tidak mau percaya Tuhan, itu ajak perjalanannya ke kebun binatang. Saudara.
diajak, ditontonkan sama Tuhan. Kebun binatang. Lihat ini binatang-binatang, ini semua tunduk. Kamu aja ya. Setiap contoh-contoh binatang yang Allah nyatakan di dalam gambaran bagaimana Tuhan berdaulat atas mereka. Tuhan memelihara mereka atas seluruh ciptaannya. Ada kepeduliannya Allah atas seluruh ciptaan, atas mereka itu binatang-binatang. Sekalipun dari perilaku binatang yang digambarkan itu, saudara-saudara, kadang-kadang ini agak susah digabungkan dengan nilai fairness itu, keadilan yang diungkapkan oleh Ayub. Tetapi ini mau menggambarkan bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan itu memelihara. Tuhan itu tidak lalai. Di poin ini Allah menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan karya pemeliharaan. Allah tidak pernah tidak setia dengan janjinya. Allah tidak lupa memberikan kasihnya kepada makhluk ciptaannya sendiri. Apalagi kepada manusia yang dicipta serupa dan segambar dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara nanti membaca di Mazmur 104 juga, saudara, akan menemukan, mengajarkan bagaimana bentuk pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaan. Tuhan pelihara itu singa-singa, Tuhan pelihara itu domba dengan rumput, dengan makan daging dan sebagainya. Itu Tuhan pelihara semuanya. Itu cara Tuhan memelihara. Mereka kalau lapar, dia berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan kasih pemeliharaan, dan mereka tidak pernah kekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya sosok pribadi yang tidak berkeluh kesah. Sekalipun dia harus menghadapi satu penderitaan dan aniaya yang paling berat yang pernah dialami oleh manusia, dia tetap tunduk, dia tetap taat, dia tetap setia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Agar rencana misi Bapa digenapi, sehingga dia berteriak, tetelestai, sudah genap. Inilah alasan bahwa Yesus Kristus itu menjadi titik fokus utama di dalam seluruh sejarah karya penciptaan Allah. Saudara, mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama. Ini menjadi satu titik pusat penciptaan itu. Kolose pasal yang pertama. Saya akan membacakan bagi saudara ayat 15. Perhatikan. Ia atau Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Perhatikan ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah, seluruh kepenuhan keilahian Allah berkenan diam di dalam Dia. Diam di dalam Kristus. Dan oleh Kristuslah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Inilah alasannya, saudara. Inilah alasannya. Kristus menjadi titik center karena Dia taat, Dia tunduk, Dia tidak berkeluh kesah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam bagian yang keempat yang berikutnya. Perhatikan di putaran yang kedua. Kita kembali di dalam Ayub pasal 39
dan pasal 40. Pasal 40 dan 41. Putaran yang kedua dari jawaban Allah. Saudara-saudara, Ayub ditontonkan bagaimana binatang-binatang yang berukuran besar. Binatang-binatang yang raksasa. Binatang-binatang yang liar, susah dikendalikan. Binatang-binatang yang ganas. Dia tidak takut dengan apapun, saudara-saudara. Dia tidak takut dengan binatang-binatang yang lain. Tontonkan. Saudara lihat ya. Coba kita lihat di dalam pasal 41. 41, saudara-saudara. Perhatikan ayat 24 dan 25. Pasal 41 Ayub. Ayat 24 dan 25. Tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja. Raja yang kecil ya. Atas segala binatang yang ganas. Mau bicara apa? Mau ngomong apa? Mau menggambarkan apa? Ini binatang yang seperti ini pun tunduk pada kekuasaan, pada pengaturan, pada kedaulatan Allah. Saudara-saudara, apapun yang kita takutkan, apapun yang kita khawatirkan, sebenarnya tidak ada yang harusnya melampaui, tidak harusnya kita takutkan. Ketika kita diperhadapkan dengan pribadi Allah itu sendiri. Apalagi kalau saudara mengaku sudah percaya Kristus yang adalah gambar wujud Allah. Saudara-saudara, ini harusnya tidak sebanding, harusnya tidak membuat saudara khawatir, harusnya tidak membuat kita takut. Dengan apalah kita takut? Karena ada Allah. Bahkan di dalam surat Ibrani ditulis, keberanian kita menghadap kepada Allah itu karena ada pengorbanan Kristus. Ada Allah yang murka. Lalu bagaimana manusia bisa berani menghadapi Allah yang murka? Adam dan Hawa sadar sehingga dia sembunyi dari Allah yang murka itu. Tetapi tadi kita sudah membaca di Kolose juga. Karena Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Bapaknya. Sehingga pemberontakan kita, kebejatan kita, penolakan kita kepada Bapa sudah ditutupi, sudah dibayar lunas, sudah ditebus oleh karena Kristus. Sehingga Roma pasal yang ke-8 mengatakan, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Dia adalah Allah yang benar dan membenarkan kita. Roma pasal 3, saudara. Dia adalah Allah yang benar dan membenarkan. Karena iman kita diterima kembali oleh Allah. Sehingga kita memanggil dia Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, ada manusia yang takut akan hari kiamat. Tetapi dia tidak takut kepada pribadi yang menetapkan hari itu. Ada manusia yang takut dengan hukuman Allah. Tetapi dia tidak takut kepada Allah sendiri yang menghukum itu. Ada manusia yang takut kepada alam, pada binatang. Dia takut-takut tertentu ya. Ini fobia, ini beda saudara. Ini bukan takut yang kepada Allah. Tetapi dia tidak takut kepada pribadi Allah yang menciptakan binatang dan alam itu. Ada manusia yang begitu takut, begitu hormat pada sosok manusia lainnya. Tapi dia tidak takut kepada pribadi Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Yang memasukkan jiwa itu ke dalam neraka. Ironis bukan? Ironis bukan?
Saya beberapa kali diberi kesempatan melayani daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Orang-orangnya, begitu saya mengatakan saya hamba Tuhan, saudara-saudara, mereka langsung takut, mereka langsung hormat, karena dia tahu ini hamba Tuhan, ini pendeta. Saya kadang-kadang miris. Mereka takut kepada hamba Tuhan, tetapi dia tidak takut kepada Tuhan. Di kondisinya yang sedang mabuk, di kondisinya dia yang sedang tidak sadar sepenuhnya. Dia takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Tuhan. Ada sebagian di antara kita yang ketakutan jika hari itu tidak beribadah. Hari Minggu dia lupa beribadah, dia takut sekali. Lalu dia kaitkan dengan kejadian-kejadian ini. Karena saya tidak beribadah, karena saya tidak beribadah, karena tidak beribadah. Saudara-saudara, tetapi dia tidak takut kepada pribadi yang kepadanya kita beribadah. Kita beribadah karena takut secara sosial dikatakan, kamu nggak ke gereja ya, kamu nggak ini, nggak ibadah lah, kamu ini, itu, dan sebagainya. Kita hanya takut tekanan sosial. Tetapi kita tidak hormat, tidak takut kepada siapa yang kita sedang beribadah. Peribadahan itu hanya sekedar ritual, sekedar, sekarang kecenderungannya malah sekedar entertainment, sebagai hiburan, sebagai pemuas kedahagaan jiwa saja. Tetapi tidak ada rasa hormat kepada Allah. Saudara-saudara, perhatikan sekali lagi di dalam pasal 41 Ayub. Ayub pasal 41 ini, saudara, perhatikan di dalam ayat yang 1 dan 2. Orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku, yang ku biarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Saudara-saudara, punyakah saudara rasa takut ini? Ini bukan fobia, tetapi fear. Fear of God. Takut akan Tuhan. Ada keindahannya, ada beauty-nya, ada keindahannya rasa takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, rasa takut kepada Allah ini, nanti di bagian Ayub yang lainnya kita akan bahas di bagian yang berikutnya bagaimana respon Ayub kepada Allah. Nah, pokok bahasan kita saat ini adalah bagaimana sebenarnya dan selayaknya lah pribadi Allah adalah pribadi yang seharusnya kita memiliki rasa takut kepadanya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan Allah? Siapakah yang menghadap Allah? Dibiarkan tetap selamat? Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Alkitab? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Saudara perhatikan. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 12. Saya bacakan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Sekali lagi, saudara-saudara. Saudara takut kepada apa? Kalau binatang-binatang yang besar ini takut dan gentar kepada Allah. Binatang-binatang yang liar, binatang-binatang yang tinggi ini, yang susah diatur, yang dia tidak takut dengan binatang yang lain. Mereka takut kepada Allah. Saudara dan saya takut kepada siapa? Kepada apa? Kitab Ibrani tadi sudah saya singgung. Karena darah anak domba Allah itu. Kita memiliki keberanian menghampiri tahta kasih karunia ini. Supaya kita menerima rahmat dan pertolongan pada waktu itu. Ibrani pasal 10 ayat 19. Oleh darah Yesus Kristus
yang telah tercurah di atas kayu salib. Kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus Allah. Secara aplikatif, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes, pasal 2, ayat 28. Saya bacakan bagi saudara. Pasal 2, 1 Yohanes, ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Keberanian apa yang ada di dalam dirimu? Keberanian berdosa kah? Atau saudara punya keberanian percaya dan tidak malu di hadapan Tuhan? Pasal 3 ayat 21, masih di dalam 1 Yohanes. Pasal 3 ayat 21, 1 Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kenapa engkau tidak berani berdoa? Kenapa engkau tidak suka berdoa? Kenapa kita rasanya tidak nyaman berdoa? Nah, ada yang menuduh di dalam diri kita. Ada yang bersalah. Keberanian itu akhirnya makin lama makin redup, makin lama makin redup. Masih di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-17. Pasal 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara, kalau nanti kita menghadap tahta hadirat Allah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup ini? Adakah keberanian atau tuduhan yang akan kita terima? 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini secara aplikatif, rinci. Inilah dasar keberanian saudara dan saya. Tidak konyol, tidak asal percaya, tidak berdasarkan seberapa besar kesalehanmu, perbuatan baikmu, kejujuranmu, tidak pula berdasarkan pada seberapa saudara ngotot ibadah, melayani Tuhan, tidak juga berdasarkan seberapa besar persembahan yang kau beri, tapi semata-mata oleh karena belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus. Ada orang yang berani karena pengalamannya. Tetapi juga ada orang yang berani karena pengalaman takut sebelumnya. Ada yang karena dipaksa, sehingga dia berani. Orang lain terpaksa, memaksa, keadaannya memaksa. Ada juga orang yang berani karena nggak ngerti untuk apa dia berani. Yang penting maju aja. Seperti kuda yang maju ke dalam medan peperangan, dia masuk saja. Nggak lihat itu ada senjata tajam, ada hal-hal yang bisa mematikan dia. Dia pokoknya masuk, berani saja. Asal itu keberanian yang bodoh. Tapi kepercayaan kita tidak. Sudahkah Anda percaya kepada Yesus Kristus? Kalau saudara menjawab, ya, saudara saya sudah. Sekarang pertanyaannya, seberapa jauh pengenalan dan ketaatanmu dalam menjalankan perintahnya? Jika belum, maukah Anda memulai malam ini mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadimu,
serta benar-benar menjadikan dia Tuhan. Tunduk, taat kepada pengaturan, pimpinannya, ketetapannya, perintah-perintahnya, firman. Maka saudara-saudara, sekali lagi tadi di dalam pasal 41 yang sudah kita baca, siapakah yang dapat bertahan di hadapanku? Siapakah yang menghadap aku yang kubiarkan tetap selamat? Maka saudara-saudara dan saya harus sadar. Pribadi Allah itu menjadi satu kegentaran dan takut bagi kita. Inilah jawaban Tuhan, yaitu Tuhan mempresentasikan dirinya sendiri kepada Ayub, sehingga Ayub speechless. Di sesi berikutnya kita akan melihat respon Ayub, responnya Ayub. Dia mengatakan, oh dulu aku cuma dengar saja, dulu aku cuma dengar dari kata-kata orang, tetapi sekarang aku mengenal Engkau sendiri, aku melihat Engkau sendiri. Maka di situ dia katakan pasal 42 ayat ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan air. Mari kita berdoa. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan keberanian. Bukan karena kesalehan kita. Bukan karena kejujuran dan kebaikan diri kita, tapi karena Kristus. Bapa di dalam surga, seringkali kami mengukur, menilai Engkau dengan ukuran kami orang yang berdosa. Sehingga kami mempunyai keberanian yang melawan Engkau. Bukan keberanian yang kudus, bukan keberanian yang suci, bukan keberanian yang membawa kami makin hormat dan taat menjalankan ketetapan perintah-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Melalui jawaban Tuhan kepada Ayub, kami makin mengenal siapa Tuhan kami. Kami makin mengenal siapa Engkau. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon, kami doa. Amin.